Kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, mereka yang datang dengan haus mereka akan dipuaskan. Kami tahu hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan semua kerinduan dan dahaga jiwa kami. Kami perlu Tuhan. Kami harus mengakui betapa kami membutuhkan Engkau untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan selalu. Tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Kami perlu firman-Mu menerangi setiap kami. Kuasa firman-Mu menerobos setiap bagian-bagian area hidup kami. Menerangi sisi-sisi gelap kehidupan kami. Dan supaya memberikan kepada kami arahan supaya kami mengalami terobosan. Dan mengalami keajaiban, terobosan-terobosan baru. Itu terus mewarnai setiap langkah perjalanan hidup kekristenan kami. Kami mau bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Kami mau belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tolong hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana. Supaya setiap umat-Mu mengerti apa yang menjadi kerinduan dan isi hati Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kita yang siap belajar dan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini gereja-gereja Tuhan khususnya yang di Indonesia tentunya memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada peristiwa di hari Pentakosta. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa apa yang penting bagi surga seharusnya menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya adalah rancangan-rancangan yang besar. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Setuju? Karyanya itu karya yang besar. Dan masa depan yang Dia sediakan buat kita, Alkitab katakan masa depan yang gilang gemilang. Bahkan Tuhan itu mau menuntun kita untuk naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Waktu saya terus belajar firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan ingin mewarnai kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan pengalaman-pengalaman iman yang baru. Ya, bahkan Alkitab berkata bukankah Dia memberikan kepada kita kasih setia yang selalu baru setiap pagi. Setiap pagi. Rahmatnya tak habis-habisnya. Karena Tuhan mau kita menjalani satu hari bukan dengan kasih setia yang kemarin. Dia sediakan yang baru supaya perjalanan hidup kita mewarnainya dengan pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mau memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ini sebuah pesan penting yang memang Yesus itu tinggalkan kepada murid-muridnya. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yesus tahu bahwa perintah mandat pemuritan ini bukanlah mandat yang biasa. Karena proses mengerjakan pemuritan itu bukan dikerjakan seminggu sekali. Bukan ada batas waktu 1-2 tahun. Atau lewat sesi kelas yang sudah selesai, bikin kelas lagi. Pemuritan menjadi murid dalam bayangan Alkitab itu adalah seorang yang kemudian menetapkan hatinya mengikuti rabi, guru yang dia mau tekadnya cuma satu, fokusnya cuma satu, menjadi seperti gurunya. Orang Yahudi menulis sebuah catatan tentang menjadi murid. Jadi kalau di depannya itu adalah seorang guru, rabi, seperti murid-murid Yesus. Orang-orang Yahudi punya masa-masa pendidikan formal. Ketika mereka sudah di usia 15 tahun,
Mereka tidak lagi mengikuti pendidikan formal. Mereka kemudian memilih seorang rabi, guru yang akan mereka ikuti, belajar bersama dengan guru itu, dan menjadi meneladani seperti guru itu. Nah, catatan Yahudi berkata, kalau seorang murid, ya, dia akan ikuti gurunya. Kalau gurunya berdiri di depan, berjalan, setiap jejak kaki gurunya akan kemudian menjadi jejak kaki muridnya. Jadi setiap kali gurunya melangkah, dia akan mengikuti jejaknya. Makanya 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa berkata dia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Jadi apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang bagi Yesus penting, itu menjadi sangat penting bagi seorang murid. Itu sebabnya Bapak Ibu, mereka tiap hari bersama dengan Yesus. Betul? Bapak Ibu baca di kitab Injil, setiap hari mereka selalu bersama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, itu menjadi jejak langkah mereka. Karena mereka mau menjadi seperti Yesus. Tujuan kita adalah menjadi seperti Yesus. Amin. Nanti kita akan belajar itu. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, itu hal yang tidak mudah untuk dikerjakan. Makanya Yesus bilang begini, sebelum kalian pergi memuridkan orang lain, tunggu sampai Roh Kudus turun atasmu. Aku akan tinggalkan kalian, tapi Yesus berkata, aku tidak akan tinggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan datang dan utus Roh Kudus supaya berdiam bersama kalian untuk selama-lamanya. Bagi Yesus itu sangat penting kita menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa itu kita akan sangat sulit menjadi orang Kristen yang kemudian bisa menjadi model dan contoh yang ditirukan oleh orang lain. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu bahwa dunia memasang standar yang sangat tinggi bagi orang Kristen? Sekali lagi, orang-orang di luar sana, dunia sedang memasang standar hidup yang tinggi bagi orang Kristen. Ada banyak agama di Indonesia. Pernahkah Bapak Ibu mendengar begini? Jadi orang Hindu kok kayak begitu? Pernah? Jadi orang Buddha kok kayak gitu? Yang paling sering mereka berkata gini, jadi orang Kristen kok kayak gitu. Betul? Itu yang kita sering dengarkan. Artinya mereka menaruh standar yang tinggi. Nah, kita nggak boleh turunkan standar. Bahwa orang Kristen itu memang standarnya jadi model, jadi contoh. Bos, katanya orang Kristen, pelitnya minta ampun. Nah, itu artinya sebagai orang Kristen kau jadi bos, kau harus murah hati. Nah, kalau kita jadi bos yang murah hati, mereka bilang begini, kayak Yesus. Loh, karena Yesus itu murah hati. Bapak Ibu, dunia mungkin tidak baca Alkitab. Tidak tahu isi apa kitab Injil. Tapi mereka waktu lihat hidup kita dan baca hidup kita, mereka bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa dikerjakan kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jangan turunkan standarmu. Jangan kemudian jadi karyawan yang malas. Punya karyawan Kristen, kebanyakan izin, banyak alasan. Kerjanya lelet, suka menunda, tapi nuntut gaji tinggi. Orang Kristen kok kayak gitu. Loh, artinya kita telah menurunkan standar. Padahal dunia melihat kita itu harusnya orang Kristen oke punya. Amin. Karena kita garam. Karena kita terang. Jadi jangan turunkan standarmu. Biar orang melihat Yesus dalam hidupmu. Amin. Tetangga-tetanggamu senang punya teman seperti Bapak Ibu. Teman-teman sekolahmu senang punya teman sebangku orang Kristen.
Kenapa? Orang Kristen baik, rajin, punya belas kasihan, ramah. Seneng kan? Coba orang Kristen cerewetnya melebihi orang di luar sana. Ya, orang Kristen ngutang yang tetangga bayarnya seminggu walaupun telat. Tapi orang Kristen 2 bulan masih pura-pura gak ngerti. Loh, orang Kristen kok kayak begitu? Bapak Ibu, saya sering kali dengar kayak begitu. Nah, hari ini kita mau kemudian mengalami pribadi Roh Kudus itu. Bukan hanya belajar tentang Roh Kudus, tapi mengalami pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan memang sediakan itu buat kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita suka dengan tema, saya mau bicara tentang the power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Ya, ada kuasa yang memang Tuhan sediakan untuk kita melalui pribadi Roh Kudus. Tadi saya katakan, ini penting bagi Tuhan. Makanya dia bilang begini, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu terima kuasa. Sebelum janji Bapa itu turun atas hidupmu. Artinya itu sangat penting. Sebab begitu murid-murid menerima Roh Kudus, mereka yang sebelumnya takut, mereka yang sebelumnya menyembunyikan diri, tiba-tiba waktu Roh Kudus turun atas hidup mereka, Petrus dengan gagah berani sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Kuasa Roh Kudus termanifestasi dalam hidup mereka. Stefanus berbicara kepada pemimpin-pemimpin, berdebat dengan ajaran-ajaran, tidak bisa dikalahkan karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Menyingkapkan semua apa yang harus dikatakan. Wow, kalau kita punya Roh Kudus, kita punya penolong yang sangat berkuasa. Bapak Ibu, saya berharap momen ini menjadi momen di mana kemudian kita mengalami kuasa Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak mengalami dan menerima Roh Kudus turun atas hidup kita, maka Bapak Ibu, kita akan kehilangan kesempatan berjalan dalam kuasa. Kita kehilangan kesempatan menjalani kehidupan yang berkemenangan setiap hari. Kita akan kehilangan yang namanya kehidupan yang syarat dengan keajaiban, terobosan, pemulihan, mujizat karena Roh Kudus. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, terlibat di dalam penciptaan segala sesuatu. Dengan berfirman, maka semuanya menjadi baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa malam ini, jangan cuma dengar pengetahuan tentang pribadi Roh Kudus. Alami Roh Kudus. Amin. Alami. Dia mau tinggal selama-lamanya bersama dengan kita. Dia mau pimpin kita. Dia mau begini, semua janji firman Tuhan yang kita dapatkan, tidak ada yang gugur satupun. Tidak ada. Roh Kudus menolong setiap kita mengalami hidup yang berkemenangan. Dia penolong. Masih ingat Bapak Ibu? GPS. Dia guru yang mengajar kita. Kita tidak tahu segala sesuatu, tapi dia tahu segala sesuatu. Kita nggak tahu masa depan, dia tahu masa depan. Kita tidak berdaya, tapi dia berkuasa. Amin. Tadi pagi saya bilang, tidak ada satupun di antara kita yang mau ada dalam keadaan yang lemah. Iya Pak ya. Kita mau kuat. Kita nggak suka dibully. Kita nggak suka dipandang rendah. Kita mau menjadi orang yang kuat, orang yang berhasil, orang yang sukses. Dan Tuhan memberikan kepada kita seorang penolong yang akan membawa kita dalam perjalanan yang syarat dengan keajaiban. Wow, bukankah gereja ini penuh dengan keajaiban? Halo? Bapak Ibu, bukankah hidup kita diwarnai dengan banyak anugerah? Berjalan dan dibarengi dengan anugerah demi anugerah demi anugerah demi anugerah. Dan itu pekerjaan daripada pribadi Roh Kudus. Hari ini
Mari kita lihat satu ayat. Minggu lalu kita sudah belajar ayat ini. Tapi saya mau mengulang ayat ini. Ya, supaya kita semakin kuat menerima sebuah pencerahan tentang pribadi ini. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem, jangan pergi. Ya, dan dia berkata, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kata kuasa itu menggunakan kata dunameos, dunamis. Dari kata dunamis muncul kata dinamit. Bapak Ibu tahu dinamit? Bom. Ya. Daya ledaknya luar biasa. Ya. Tiba-tiba ingat kasus bom Bali. Wah. Meledak duar. Banyak orang mati. Ya. Kalau orang penambang tambang emas, tambang apa, biasanya meledakkan gunung-gunung batu itu pakai dinamit. Jedar, rata. Artinya kuasa yang luar biasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau enggak turun, enggak terima kuasa. Kalau tidak terima kuasa, makanya tidak heran kemudian kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kekalahan. Gampang loyo, gampang kalah, gampang cemas, gampang takut, gampang khawatir, ya, gampang putus asa. Kenapa? Gak ada kuasa. Kenapa gak ada kuasa? Karena Roh Kudus tidak turun atas hidup kita. Tahukah kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa yang tidak terbatas. Dan kuasa itu ada di dalam pribadi Roh Kudus. Yohanes menuliskan kepada di dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Dia berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Oh, kita nggak kagum begitu ya? Ada Roh Kudus loh. Roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu percaya atau enggak percaya, ada banyak roh ya di luar sana. Roh jahat. Ya. Penguasa-penguasa di udara. Itu ada, walaupun tidak kelihatan, tapi ada. Kalau Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Elisa dan Gehazi. Satu kali Samaria dikepung oleh pasukan musuh. Dan Gehazi bangun pagi-pagi dan berkata, Tuhan, Tuhan celaka. Kenapa? Kita sedang dikepung oleh ribuan pasukan yang siap membinasakan kita. Elia bangun dan berkata kepada Gehazi, jangan takut. Sebab yang menyertai kita. Yang menyertai itu yang bersama dengan kita. Kan gitu. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kalau sudah ribuan, itu banyak Bapak Ibu, ya kan? Banyak. Dan Elisa bilang ini, mereka ini udah banyak. Dan di belakang mereka itu ada yang menyertai. Nggak kelihatan. Jadi ada kekuatan daripada roh dunia. Ada kekuatan dari penguasa di udara. Roh-roh jahat. Iblis dengan semua antek-anteknya. Berada di balik semua pasukan musuh. Tapi Elisa bilang gini. Yang menyertai kita lebih banyak. Gehazi bilang gini. Cuma berdua. Dia tidak lihat. Tidak lihat. Bukan berarti tidak ada. Bapak Ibu pernah lihat angin? Enggak kan? Enggak pernah lihat angin kan? Enggak kelihatan. Tapi begitu kita lihat ada pohon mulai bergerak. Kita bilang ini anginnya kenceng. Padahal enggak kelihatan. Tidak kelihatan. Bukan berarti tidak ada. Lalu Elisa berdoa, Tuhan buka matanya. Dia enggak buta. Berarti ada selubung yang menutupi mata rohaninya. Waktu dibukakan dia kaget. Lihat, wah, bala tentara surga. Ada di gunung-gunung yang menyertai mereka. Jadi ternyata begini Bapak Ibu. Peperangan rohani itu adalah peperangan antar yang menyertai.
Orang yang memusuhi kita, ada yang menyertai mereka, ada yang berpihak dengan mereka. Tapi yang menyertai kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus yang kuasanya tidak terbatas. Satu cukup untuk mengalahkan semua. Dia pribadi yang sangat berkuasa. Orang itu ya, kita ya kan kalau dulu papa saya seneng banget ke orang pinter, katanya nyebutnya orang pinter, ya kan? Dukun yang pernah ke Gunung Kawi ngerti itu pasti ya. Nyari pesugihan. Coba kalau kita ke tempat pesugihan, ketemu sama orang pinter. Kita nyebutnya orang pinter kan? Betul enggak Bapak Ibu? Ya kan? Coba tanya orang pinter. HP hilang tanya orang pinter. Iya kan? Uang hilang tanya orang pinter biar ketahuan siapa yang ngambil. Wah, itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Di sini nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya, itu dulu tapi sekarang udah bertobat kan Bapak Ibu. Nah, saya tanya-tanya kenapa dia disebut orang pinter. Halo? Lalu saya baca satu artikel. Kenapa dukun peramal itu disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Ya kan? Makanya dia pinter, kita bodoh. Tadi saya ngobrol sama Om John. Hari ini GBI Asem 3 ulang tahun, saya diundang untuk hadir. Nah waktu makan ngobrol, saya bilang Om John, kenapa dukun disebut orang pinter? Saya bilang gitu. Kenapa? Karena yang datang orang bodoh gitu. Oh ya benar juga ya. Lalu dia cerita, wah engkongnya dulu itu suka sekali pergi kayak begitu-begitu. Jadi satu kali bawa emas. Jadi emas itu diikat. Wah ini sial atau enggak? Jadi digoyang. Kalau dia ke timur, ke barat itu sial. Kalau goyangnya ke utara, ini bagus. Sekarang dia bilang, dulu saya enggak ngerti. Emak percaya aja. Jadi yang sial ini, yang perhiasan yang dianggap sial itu ditinggal. Loh percaya juga, iya ditinggal. Dibawa yang, nah sekali dipikir-pikir, kenapa yang ditinggal kok yang bagus-bagus ya? Memang kita ini bodoh. Dibodohi sama yang sok pinter. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Ada Roh Kudus, tapi juga ada roh jahat. Nggak kelihatan, tapi bukan tidak ada. Musuh itu berusaha menghancurkan hidup kita, betul? Ya, setiap kali waktu dia tahu kelemahan kita, dia kemudian akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan kita di tempat yang sama. Berulang-ulang masalahnya itu terus bolak-balik. Kita perlu Roh Kudus untuk mengalahkan semua yang tidak kelihatan dari pekerjaan si jahat. Roh Kudus tahu itu. Satu kali Yesus bilang sama Petrus, Petrus, iblis sedang menampi engkau. Petrus tidak lihat, tapi Yesus lihat. Iblis mau mencoba menghancurkanmu, tapi aku berdoa buat kamu. Wah, kalau punya Roh Kudus, dia akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Amin. Aman kalau kita punya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu lihat ini. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu coba camkan ini. Tuhan itu adalah roh. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan.
dia Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus memimpin hidupmu, engkau akan melihat ada banyak terobosan terjadi dalam hidupmu. Engkau dimerdekakan dari semua tekanan-tekanan dari pekerjaan si jahat. Rasa takut yang berlebihan. Waktu Roh Kudus datang dalam hidupmu, dia memberi penghiburan bagimu. Sehingga engkau dimerdekakan dari rasa tekanan yang begitu berat. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ pasti terjadi perubahan. Amin. Lihat dan baca Alkitab. Bapak Ibu akan temukan bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Ya, kenapa ini penting Bapak Ibu? Yesus bilang Roh Kudus itu penolong bagi kita. Dan dia datang untuk memberikan kepada kita kuasa supaya kita mengalami kemerdekaan dari cara berpikir yang salah, cara melihat kehidupan yang salah, bersikap yang salah, respon yang salah. Kita tuh banyak sekali buat salah. Karena kita punya sebuah natur dosa, keinginan daging yang selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, mendampingi hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu? Kita mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan mau yang pertama, saudara menjadi saksi Kristus. Kehidupan kita adalah sebuah kesaksian. Tadi di awal saya sudah katakan kepada Bapak Ibu Saudara, dunia saja menaruh nilai yang tinggi bagi kehidupan orang Kristen. Betul? Perubahan hidup Bapak Ibu Saudara kemudian menjadi kesaksian yang membuat orang lain, ini orang kasar kok bisa jadi lembut begini ya? Ini orang pelit belum minta ampun kok bisa ya kemudian hidupnya berubah? Saya bertumbuh dalam satu keluarga di mana saya menjadi pahit dengan kehidupan karena selalu dipandang rendah karena miskin. Selalu diolok-olok karena keluarga yang broken home. Tidak dianggap oleh keluarga besar saya karena keluarga saya hancur. Jadi saya bertumbuh dengan kepahitan. Saya bertumbuh dengan amarah. Satu kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kemudian yang pertama kali melihat perubahan hidup saya adalah papa saya. Adik-adik saya pindah semua ke Surabaya. Mama juga bersama temani adik-adik untuk lanjutkan pendidikan di Surabaya. Tinggal saya dengan papa saya dari 8 bersaudara. Jadi setiap hari ketemu. Saya melihat hidupnya yang hancur. Nggak jadi model, nggak jadi contoh. Dia juga lihat hidup saya sebagai seorang pemberontak karena saya marah. Ya, saya ingin rasanya... Pokoknya setiap orang yang menatap saya dengan sikap, dengan tatapan yang merendahkan. Saya pengennya pukul, saya pengennya balas, saya ingin tunjukkan bahwa saya berani lawan kamu. Saya belajar taekwondo, tujuannya apa? Saya tidak mau dipandang rendah. Tujuannya apa? Suatu saat saya akan balas papa saya. Keras hidup saya. Tapi waktu Roh Kudus turun dalam hidup saya lahir baru di gereja Protestan. Tidak terlalu banyak bicara tentang Roh Kudus. Tapi saya belajar Alkitab, saya tahu ada Roh Kudus. Setiap pagi saya bangun, satu kali saya bangun pagi-pagi kurang lebih 4:30. Saya berlutut dan saya berdoa, Tuhan. Lalu saya buka Alkitab. Muncul satu ayat yang berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Saya bilang, bagaimana mungkin Tuhan? Kau Tuhan buat mujizat mama, pasti hebat lah. Tapi kemudian Roh Kudus mengajar saya. Pagi itu Roh Kudus berkata, baca Alkitab. Saya dibukakan di dalam Kisah Rasul 10:38. Yaitu tentang Yesus Kristus yang diurapi Roh Kudus dan kuat kuasa.
berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dia buat mujizat dari kota, dari desa, dari kota, dari desa. Roh Kudus bilang begini, Yesus menjadi manusia, berjalan dalam pengurapan Roh Kudus untuk tinggalkan teladan bahwa kamu pun bisa berjalan dalam kuasa dan otoritas. Karena aku pribadi yang sama Roh Kudus akan menemanimu. Sejak hari itu, saya mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup saya. Tidak ada yang mengajar saya. Saya belajar dari firman Tuhan. Saya izinkan Roh Kudus mulai memandu saya. Apa yang harus saya lakukan. Bagaimana saya bersikap dengan papa yang menjengkelkan, yang buat marah, yang buat jengkel. Roh Kudus melatih saya. Perubahan hidup saya itu dilihat oleh papa saya. Tahukah Bapak Ibu? Itu menjadi kesaksian. Dia berkata, anak pemberontak. Anak yang suka pergi berjudi. Pulang malam, karaokean terus. Maunya berkelahi terus gitu. Tiba-tiba jadi anak baik. Yang cuma bilang, papa udah makan belum? Ih, cuma ngomong gitu saja. Itu kayak kesambar petir. Ini mesti ada yang aneh. Dimarahi cuma senyum. Loh, biasanya melotot, menggenggam tangan begini, rasanya pengen balas gitu. Papa kalau sudah lihat saya begini, dia nggak teruskan. Satu kali saya nggak tahan Bapak Ibu. Semua lampu di rumah saya pecahin. Semua yang bisa dipecahin saya pecahin. Karena saya nggak bisa pukul dia. Saya pecahin semua. Tiba-tiba dia melihat hidup saya berubah. Satu kali dia diinjili oleh kakak saya. Dan dia mau dibaptis. 2019. Kakak saya telepon. Papa udah bertobat. Papa mau dibaptis. Tapi minta kamu yang temani. Loh, kan ada kamu anak nomor 2. Kenapa yang nomor 4 harus datang? Nomor 4 kan si. Orang Cina tidak suka 4. Tapi Tuhan senang 4. Makanya dia pilih saya. Ya, yang Tionghoa pasti tahu. Senangnya 168 gitu ya. Nggak senang, senangnya yang 8. 4 nggak suka. Ya, orang Indonesia enggak suka 13. 1 tambah 3, 4. Loh, apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ya, semua angka itu baik. Ya. Dia telepon. Papa mau dibaptis kalau kamu pulang. Dari Rembang. Saya pulang cuma temani papa dibaptis. Karena bagi saya itu hadiah terbaik. Warisan terbaik yang dia beri buat saya. Saya pulang, saya temani dia dibaptis. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, kau pasti akan terus mengalami perubahan-perubahan. Karena dia memimpin kita kepada kebenaran. Kita tidak mampu, Roh Kudus akan mampukan kita. Tidak bisa mengampuni, Roh Kudus kasih kekuatan. Berkali-kali kita merasa keadaan kita terlalu berat. Bisakah saya lalui masalah ini? Ternyata terlewatkan juga. Tahun demi tahun kita bisa lewati. Karena apa? Karena ada pribadi Roh Kudus yang menemani kita. Amin. Kalau hidupmu dipimpin Roh Kudus, engkau pasti berubah. Nah, perubahanmu menjadi kesaksianmu tentang Yesus yang mengubahkan hidup kita. Saya berubah. Itu bukan karena tekad saya, enggak. Tekad saya adalah balas dendam. Tapi Roh Kudus mengubah hidup saya. Dari yang amarah kemudian menjadi kasih. Bapak Ibu, kalau hidupmu berubah, pasti akan menjadi kesaksian. Betul? Kalau kita punya tetangga, orangnya sederhana. Tiba-tiba dia pulang bawa mobil. Satu RT akan ngomong, wih, sekarang mobil baru. Kaya ini. Baru bawa mobil aja
udah jadi pembicaraan. Kenapa? Mereka melihat ada yang berubah. Betul? Setiap perubahan selalu menjadi daya tarik untuk orang lihat. Sekarang tokonya rame. Loh, itu saja jadi pembicaraan. Jadi barang sekarang gerejanya. Loh, itu jadi pembicaraan. Kan kita enggak, woi, coba sini, saya mau cerita. Enggak. Semua yang mengalami perubahan selalu punya daya tarik untuk menjadi perhatian orang lain. Kalau hidupmu bersentuhan dengan pribadi Roh Kudus, ada kuasa yang dari dalam mengubah hidupmu. Kekristenan itu perubahan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Karena pekerjaan Tuhan itu di dalam lebih dulu. Baru keluar, kelihatan. Sekarang suamiku rajin berdoa. Itu saja, istri sudah senang. Lihat suami berdoa itu udah puji Tuhan. Gitu kan? Ya enggak ibu-ibu? Ya. Biasanya kan, ayo doa bareng gitu kan? Papa yang doa, udah mama saja. Selalu begitu. Iya enggak ibu-ibu? Ya kan? Tiba-tiba suami bilang gini, kumpul. Anak-anak kumpul, istri kumpul. Kenapa? Papa mau pimpin doa. Semua kadang, wow. Surga turun ke bumi. Wah, menyenangkan. Iya enggak Bapak Ibu? Pekerjaan Roh Kudus membawa perubahan. Perubahan itu menjadi kesaksian. Karena itu, alami Roh Kudus. Dia akan menolong kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan. Waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, kuasa yang tak terbatas turun atas hidup kita. Bukan untuk menjadikan kita orang sakti seperti Superman dari planet lain. Wah, tiba-tiba jadi orang hebat. Enggak. Kuasa itu menjadikan kita saksi, bukan orang sakti. Yang sakti Roh Kudus di dalam kita. Kita adalah saksinya Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus menolong saudara untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu, percayalah, meneladani Yesus Kristus itu pekerjaan yang sulit kalau pakai daging. Betul? Mengampuni itu sulit kalau pakai kekuatanmu. Menjadi sabar itu sulit kalau pakai kekuatanmu. Semua kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu terima, lalu kita analisa, kita coba hitung-hitung pakai pikiran kita. Hampir 100%. Biasanya tidak kita lakukan. Masa sih kalau mengampuni itu menguntungkan buat kita? Bukannya dia yang diuntungkan. Harusnya kan dia menerima pembalasan. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Wah, kita mulai hitung-hitung kan. Begitu kita hitung-hitung, gak lakukan. Apalagi sekarang kan santer. Wah, gak usah perpuluhan perjanjian lama. Bapak Ibu, bagi saya perpuluhan itu sebenarnya latihan buat saya untuk belajar tidak cinta uang. Saya memberi perpuluhan sejak tahun 89. Sampai hari ini tidak ada 1 rupiah pun yang saya ambil dari itu. Saya gak pusing tuh perjanjian lama atau perjanjian baru. Oh itu kan di hukum Taurat, gak apa-apa. Di hukum Taurat juga ada yang namanya gini, hormatilah orang tuamu dan ibumu. Itu masih berlaku enggak sampai sekarang? Masih berlaku. Iya Pak ya? Jangan membunuh. Ada enggak di hukum Taurat? Ada. Dihapus? Enggak. Perpuluhan di mana? Di perjanjian lama. Dihapus? Kenapa yang itu saja yang mau dihapus? Yang lain enggak dihapus? Karena sebenarnya kita enggak rela memberi. Tapi saya enggak mau bahas tentang perpuluhan. Bapak Ibu, hatimu pasti tahu. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Seharusnya bukan 10%. 100% itu milik Tuhan.
Ya Pak, iya. Kan kita udah dibeli. Seluruh waktumu, hidupmu, hartamu, semua itu milik Tuhan. Kalau saya beli rumah dengan semua isinya, semua yang ada di dalam, mau ada mobilnya, mau ada lemarinya, itu milik saya. Saya sudah bayar lunas. Hidup kita itu milik Tuhan. 10% itu cuma latihan saja lah. Harusnya kita kasih 100%. Berapapun yang Tuhan mau, aku akan berikan. Yang penting Tuhan suka. Kan ada lagu, suka-sukamu Tuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan. Berani ngomong gitu. Tapi nyanyi. Begitu gilirannya harus melepaskan sesuatu. Mikir. Semua yang kemudian kita kalkulasi dengan pikiran kita, hitung-hitung, pasti gak dilakukan. Nanti baca kitab Yakobus. Janganlah engkau hanya menjadi pendengar saja. Jadi pelaku firman. Sebab kalau kau mendengar dan kau tidak lakukan, kau sama seperti orang yang menipu dirinya sendiri. Kata menipu diri sendiri itu menggunakan bahasa Yunani paralogizomai. Yang artinya gini, salah perhitungan. Karena salah perhitungan kita gak mau lakukan. Enak aja memberi, aku kerja keras, kasih gereja, enak saja. Nggak memberi, ya kan? Oh dia nggak kasih kok, saya aja yang kasih. Nggak memberi. Semua yang kita hitung, wah, pasti ujung-ujungnya nggak melakukan. Ya, melayani, kan sudah ada pendeta, kenapa harus saya? Nggak dilakukan. Ya, dekom, hari Minggu saja kan sudah cukup. Enggak dilakukan. Semua yang kita mulai hitung. Kita tidak akan pernah kerjakan kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi saya bilang ini. Setiap firman yang kita kerjakan selalu menuntut dua hal ini. Sangkal diri dan pikul salib. Coba sebutkan satu perintah Tuhan. Yang kemudian kita kerjakan dan kita tidak kemudian sangkal diri dan kemudian kita pikul salib. Ini paling gampang. Mengampuni. Apakah itu perintah Tuhan? Yes, ya kan? Mengampuni, ya, melayani, itu perintah Tuhan. Kasihilah saudaramu, itu perintah Tuhan kan? Ya enggak? Carilah cara bagaimana kemudian supaya saudaramu itu semakin maju, dia maju demi kebaikannya, demi kepentingannya. Coba kita disuruh lakukan itu. Waktu kita belajar mengedepankan kepentingan orang lain, saya percaya kita enggak mau. Ego kita itu tinggi Bapak Ibu. Kita tuh mau lakukan sesuatu kalau kita untung. Nah makanya waktu kita memutuskan melayani dan kita mau jadi repot. Kita memutuskan untuk mengampuni dan kemudian kita harus kemudian menyangkal perasaan kita. Itu sedang sangkal diri. Maunya kita diam di rumah. Maunya kita balas dia. Tapi sangkal diri itu artinya ini. Memilih apa yang Tuhan kehendaki. Sangkal diri saya memilih. Saya punya keinginan Tuhan. Tapi saya memilih keinginan Tuhan. Itu sangkal diri. Saya memutuskan untuk melayani. Saya memutuskan untuk memberi. Saya memutuskan untuk mengampuni. Saya memutuskan untuk mengasihi. Itu sangkal diri. Waktu kita sangkal diri. Di saat yang sama kita sedang menyalibkan daging kita. Sakit waktu melakukannya. Daging sedang disalibkan. Supaya apa? Supaya semua manusia lama kita digerus untuk memunculkan kualitas dan karakter Yesus. Itu lewat salib. Jalan salib membawa kita kepada kemuliaan. Betul? Yesus pilih jalan salib supaya dia kemudian melihat kemuliaan Allah dinyatakan bagi semua umat manusia. Roh Kudus menolong saudara bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kalau baca kitab Roma, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Roh Kudus menolong kita berdoa. Roh Kudus menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Supaya kita bertumbuh dan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus ayat 29. Kamu ditentukan sejak semula menjadi serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Supaya dia menjadi yang sulung dari banyak saudara. Bukankah kita ini keluarganya Tuhan?
Betul? Kita memanggil dia Aba, ya Bapa. Nah saudara, itu DNA-nya mesti sama. Budayanya mesti sama. Kalau Bapa itu murah hati, anak mesti memiliki DNA yang sama, belajar murah hati. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi seperti Yesus. Dia membantu kita memilih, memutuskan, bertindak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Atas murid-murid Tuhan dan mereka menerima kuasa. Mereka terima keberanian untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Apa itu? Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi ini perintah Tuhan. Memuridkan itu tidak gampang Bapak Ibu. Betul? Memuridkan itu sampai kasih nyawa loh tuh. Yesus tuh memuridkan muridnya tuh sampai kasih nyawa. Dia memuridkan itu step by step setiap hari berproses. Bapak Ibu pikir murid-murid semuanya baik-baik saja? Thomas yang masih ragu-ragu, Petrus yang banyak ngomong tapi nggak dilakukan. Yesus tidak membuang mereka. Yesus tidak pilih orang-orang sempurna. Bahkan Yohanes dan Yakobus pernah berkata, Guru bolehkah kami minta supaya api diturunkan atas kota ini ketika kota itu menolak mereka. Mereka pernah marah loh. Yesus merangkul mereka pelan-pelan. Yesus mendampingi mereka. Yesus memuridkan mereka setiap hari. Yesus mengajarkan apa yang harus mereka lakukan. Dia bagi nilai-nilai kerajaan Allah bagi mereka. Memuridkan itu berproses setiap hari. Bahkan sampai akhir hidup kita. Kita harus jadi murid yang memuridkan. Kalau Bapak Ibu tidak mau jadi murid, maka kita tidak sedang mengerjakan apa yang menjadi perintah kehendak Tuhan sebelum dia tinggalkan dunia ini. Dia mau kita semua jadi murid. Amin. Supaya kita belajar seperti Yesus. Lalu kita kemudian mengajar orang-orang yang Tuhan kirim kepada kita. Mengajar mereka melakukan. Mengajar mereka dengan teladan. Waktu kita mengajar anak kita berdoa, kita juga adalah orang yang berdoa. Waktu kita berkata sama anak kita saat teduh nak, saat teduh. Kita orang yang pertama saat teduh. Waktu kita bilang sama anak kita melayani, kita orang yang pertama yang mereka lihat melayani. Bapak Ibu, saya bilang sama anak-anak saya dua, saya bilang gini, jangan lupa jejak iman papamu. Belajar bagaimana papa mempercayai Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah salah. Saya cerewet sama anak saya kalau soal saat teduh. Saya bilang sama Anhan, udah saat teduh belum? Saya enggak tanya nilainya nomor 1 enggak. Bagi saya firman itu nomor 1. Kalau baca kitab Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 100. Daud bilang begini, aku menjadi lebih bijaksana dari orang tua. Aku menjadi lebih berhikmat dari guruku. Wah, pokoknya aku lebih. Alasannya cuma satu. Karena aku mencintai Tauratmu. Karena aku mencintai perintah-perintahmu. Nanti pulang baca. Waktu kita mencintai firman Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu punya daya ubah, daya cipta. Firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Bumi gelap, tidak berbentuk. Tuhan berfirman, semua yang gelap dan tidak berbentuk, tiba-tiba keluar hal-hal baik dari itu waktu Tuhan berfirman. Terang jadi, semua jadi dengan berfirman. Waktu kita punya firman, Bapak Ibu, langkah kita itu diterangi. Betul? Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Punya firman, makin banyak firman, makin terang kehidupanmu. Bagi saya, untuk anak-anak saya lebih prioritaskan gini. Firman Tuhan. Kau boleh punya nilai tinggi, tapi kalau kamu tidak berhikmat. Ada satu ayat yang saya paling sukai. Di dalam kitab Mazmur berkata demikian. Tuhan menyukai kebenaran batin. Kebenaran yang ada di dalam batin. Kebenaran di dalam batin. Daud berkata, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku, supaya aku jangan bersalah kepadamu. Dan Daud tulis, Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam dia memberitahukan kepadaku hikmat. Hikmat itu tiba-tiba gitu, menyelesaikan masalah, mengurai kekusutan dalam semua pekerjaan kita. Hikmat itu bisa mengalir begitu saja. Dan itu tidak bisa dipelajari di sekolah. Bukan berarti pendidikan tidak penting. Kalau kita punya roh hikmat, saya percaya di sekolah kita pasti jadi orang cerdas. Firman Tuhan bagi saya itu prioritas pertama. Waktu bangun pagi, apa yang kita lihat pertama, itu yang penting bagi kita. Kalau yang kita buka IG kita, berarti itu yang paling penting bagimu. Kalau yang penting bagi kita adalah firman, itu yang pertama kita kejar. Bapak Ibu, muridkan. Ajar mereka melakukan. Yang terakhir Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Betul? Makin lama makin panas, panasnya luar biasa. Lapisan ozon semakin berlubang semakin besar. Kutub utara sudah mulai mencair esnya. Kita sedang menuju bumi yang semakin tua. Yang Alkitab katakan nanti langit dan bumi akan lenyap. Kita sedang menuju kepada sebuah masalah yang semakin lama semakin besar. Kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk bisa bertahan sampai akhir. Dunia berusaha mempengaruhi kita. Dunia berusaha menarik kita keluar dari hadirat Tuhan. Dunia berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menolong kita bisa bertahan sampai akhir. Tanpa Roh Kudus, kita akan mudah berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena ikut Yesus harus pikul salib dan sangkal diri. Coba di awal kita cinta Tuhan, bergairahnya luar biasa. Benar, kita bergairah luar biasa. Tapi seiring setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tidak sesemangat pertama kali kita. Awal-awal gereja ini ada, doa malamnya semangat, gitu. Sekarang mesti diingatkan, doa malam jangan lupa. Tapi nggak datang, ya kan? Dulu, gitu. Saya menjaga roh saya untuk tetap menyala-nyala. Bapak Ibu bertahan sampai akhir. Nggak bisa pakai kekuatan kita. Kalau pakai kekuatan kita, malas melayani Bapak Ibu. Ya, percayalah. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, bukan anugerah Tuhan, saya pasti memilih bisnis. Tapi karena Tuhan telah mengubah hidup saya. Dan saya tahu saya miliknya Dia. Saya tahu bahwa saya hamba dan Dia Tuhan. Kesadaran itu membuat saya mengambil keputusan Tuhan. Aku mau senangkan Tuhan. Saya lakukan hari ini pelayanan. Bukan karena status saya pendeta Bapak Ibu. Awal saya bertobat, saya sudah mulai pelayanan. Pelayanan saya pertama Bapak Ibu, antar jemput emak-emak dan engkong-engkong ibadah. Itu pelayanan saya. Bisanya nyupir, nyanyi, saya kurang pas nadanya. Main musik nggak bisa. Doa saja cuma bisa bilang ini, mari kita berdoa. Habis itu saya diem.
nanti kemudian amin. Itu saya. Jadi yang saya paling senang adalah nyupir. Jadi saya antar, datang paling awal, pulang paling akhir. Setelah antar mama, saya kembali gereja udah kosong. Taruh mobil, jalan kaki pulang. Bisa bertahan sampai hari ini. Karena kekuatan yang ada di dalam saya. Roh Kudus. Betul? 6 bulan bolak-balik Rembang Jatibarang. Kok tahan? Roh Kudus. 4 tahun tinggal di Tegal. Pagi datang. Ngantor sampai jam 2. Pulang ke Tegal. Sore jam 5 datang lagi. Dekom. Setelah malam pulang. Yang lain pulang langsung bobok. Saya masih gitu. Ya kan? Tapi saya tetap datang. Saya ingat satu kali Meme ngomong begini. Wah yang Bapak Gembala dari Tegal ke sini aja semangat. Masa kita yang nyebrang gak semangat? Wah jangan mau kalah. Wah gitu ya. Loh Bapak Ibu deket tau rumahnya. Apa mau coba? Saya kirim tiap minggu ibadahnya di Rembang. Bolehlah sekali-sekali gitu ya. Tiap minggu. Sebulan ya sebulan. 4 kali kan? Bawa mobil. Itu kalau ndak pekerjaan Roh Kudus. Ndak kuat Bapak Ibu. Belum lagi kita mengalami aniaya. Hei. Masa kita bisa bertahan? Coba lihat Paulus bilang gini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bisa luntur kan? Semangatnya bisa menurun kan? Betul enggak? Roh Kudus, Paulus bilang gini, biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau kau terhubung dengan api Roh Kudus, kau akan terus menyala. Kau akan terus bergairah. Kalau kau sudah bergairah, enggak usah disuruh. Kita akan melayani Tuhan. Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk terus berfokus pada pribadi ini. Makanya Paulus bilang gini, jangan padamkan roh. Bagaimana cara padamkan roh? Bapak Ibu sederhana. Waktu kita berkata tidak kepada Roh Kudus. Dia bangunkan kita pagi-pagi berdoa. Kita bilang, dah aku mau tidur. Dia suruh kita datang untuk berdoa. Kita bilang, dah. Dia suruh kita tolong orang yang lagi susah. Kita bilang tidak. Lama-lama kita tidak dengar lagi suaranya. Karena kita memadamkan dia. Berkali-kali saya gagal. Tahun 90 saya mulai belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Satu kali Roh Kudus berkata dalam roh saya. Datang kepada seorang saudara. Tadi pagi saya cerita. Jadi kakinya itu cacat. Jadi kalau jalan tuh agak pincang-pincang. Roh Kudus jelas bilang gini. Ke sana. Doakan. Saya tidak mau pergi. Saya bilang begini. Siapa saya? Kalau saya doakan terus tidak terjadi apa-apa. Malu saya Tuhan. Jadi saya mulai membuat perhitungan. Akhirnya saya tidak nurut. Waktu saya tidak lakukan itu. Saya rasa bersalah sekali. Setiap kali saya lihat dia. Saya rasa bersalah. Beberapa hari kemudian saya datang. Lalu saya doakan. Tidak terjadi apa-apa. Karena bukan kairosnya Tuhan. Dari situ saya belajar. Taat di kesempatan pertama. Jangan tunggu nanti. Saya punya banyak kesaksian. Bagaimana saya berkata tidak kepada Roh Kudus. Karena saya malu. Saya takut. Dan itu membuat penyesalan-penyesalan. Dari situ saya belajar. Setiap kali Roh Kudus minta saya lakukan sesuatu. Saya akan berkata, iya. Termasuk waktu saya berkata, iya ke tempat ini. Ya, saya bicara sama pengurus, saya berkata begini. Kalau Tuhan bilang iya, saya akan berkata iya. Kalau Tuhan berkata tidak, saya akan berkata tidak. Dan Tuhan bilang, iya. Saya tidak banyak pikir lagi. Saya tidak pusing, saya harus tinggalkan toko saya tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan rumah, idaman saya. Saya berkata, iya. Aku mau taat di kesempatan pertama.
Ketika tahun 2017 Tuhan taruh di hati saya untuk bangun gedung gereja ini, saya berkata, iya. Gak boleh pakai proposal. Iya. Pokoknya apapun yang Tuhan mau, iya. Nanti bayarnya gimana? Urusannya Tuhan. Dan gedung ini selesai tanpa punya utang. Amin Bapak Ibu. Karena pribadi itu punya kuasa yang tidak terbatas. Saya mau tutup dengan ini. Ini nasihat firman Tuhan. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya suka firman Allah yang hidup. Saya menasehatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Bapak Ibu, Roh Kudus mau tunjukkan jalan. Dia mau beritahu kita apa yang harus kita lakukan. Dan dengar ini, Dia Roh kebenaran. Tidak ada kesalahan sedikit pun dalam pimpinan dan tuntunannya. Kalau engkau mengikuti Dia, kau akan melihat bagaimana perjalanan hidupmu akan diwarnai dengan terobosan dan mujizat. Karena Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan selesaikan pertemuan kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Malam ini sebelum kau tinggalkan tempat ini, ingat baik-baik. Tuhan mau berikan kepadamu seorang penolong. Mungkin Dia sudah ada di dalammu. Tapi selama ini kita gak pernah dengarkan Dia. Kita padamkan suaranya. Kita tidak izinkan Dia pimpin hidup kita. Tapi malam ini, mari kembali izinkan Roh Kudus penuhkan engkau. Waktu engkau terima kuasa, kau akan lihat perubahan terjadi dalam hidupmu. Kau akan lihat terobosan. Kau akan lihat bagaimana Dia memimpin engkau. Memenangkan pertandingan imanmu. Dan menyelesaikannya dengan baik. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Mari arahkan hati kita. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah. Bapa, hamba berdoa, penuhkan setiap kami dengan firman-Mu, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saya tahu Roh Kudus begitu sangat ingin dan sangat rindu memimpin hidup saudara.
Karena dia ingin membawa saudara di jalan-jalan kemenangan. Dia mau memimpin saudara supaya setiap janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Beberapa orang mungkin mengalami kelelahan dalam hidupmu. Kau capek dengan masalahmu. Kau lelah dengan kehidupan yang kau jalani. Karena kau pakai kekuatanmu. Kau berjalan dengan jalan-jalan yang kau rancang sendiri. Itu sebabnya engkau menjadi lelah. Itu sebabnya engkau menjadi lesu. Tidak berdaya. Bahkan beberapa mulai menjadi putus asa dengan kehidupan yang kau sedang jalani. Kau tidak bergairah lagi jalani hidup kekristenanmu. Tapi malam ini waktu kau dengar firman Tuhan. Kau tahu bahwa ada roh yang lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kau tahu ada pribadi yang siap menemanimu. Pribadi yang siap menolongmu, menghiburmu. Pribadi yang siap mendampingimu. Menghantar engkau pada perjalanan yang berkemenangan. Mari minta kepada Tuhan. Yesus berkata, kau akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Minta, maka Bapa akan memberikan Roh Kudusnya kepadamu. Engkau yang rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus, buka hatimu. Minta, Tuhan, bakar aku dengan Roh-Mu. Beri aku gairah, biar rohku menyala-nyala lagi. Engkau yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Urapilah kami. Izinkan Roh Kudus menjamamu. Dari tempat yang paling depan sampai tempat yang paling belakang dengan lembut. Roh Kudus akan menjamah. Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan kasih keberanian kepadamu, kekuatan yang baru untuk engkau berkemenangan. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari minta, urapi kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kami mau terima kuasa yang maha besar, kuasa yang tidak terbatas. Kirabakata karabasikiri karabasyanda. Jama, penuhkan mereka ya Tuhan. Hadirat-Mu kami rindu. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, dicurahkan
dimuliakan di tempat ini. Bapa, malam hari ini hamba-Mu berdoa. Tilik hati kami. Kami perlu Tuhan. Kami tahu Roh Kudus begitu penting bagi kami. Tanpa pribadi Roh Kudus, tidak mungkin kami bisa menjadi murid Kristus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, susah bagi kami bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kalau hidup kami tidak berubah, bagaimana kami bisa menjadi terang bagi dunia yang gelap? Kalau hidup kami tidak berubah, bagaimana kami bisa mewarnai kehidupan masyarakat? Kalau hidup kami tidak berubah, kami tidak jadi saksi Kristus. Kami jadi batu sandungan. Kami tidak mau turunkan standar nilai hidup kami. Kami ini terang dunia. Kami ini garam dunia. Kami suratan Kristus yang terbuka bagi semua orang. Kami ini duta-duta kerajaan Allah. Kami menyatakan Kristus lewat sikap perilaku kehidupan kami. Cara kami bekerja, cara kami bergaul, cara kami membangun hubungan dengan orang lain. Cara kami membangun keluarga kami, cara kami bekerja, cara kami belajar, cara kami menjalani kehidupan hari-hari kami. Orang melihat Kristus di dalam hidup kami. Roh Kudus, kami tidak mungkin bisa kalau Engkau tidak tolong kami. Jamah kami. Penuhkan hati kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa bertahan dalam kehidupan yang sulit ini. Kami tidak mungkin bisa mengalahkan roh-roh jahat di udara. Mengalahkan semua tipu muslihat mereka. Tidak mungkin. Kalau kami tidak diterangi oleh Roh Kudus. Tidak ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus, pegang tangan kami. Pimpin kami. Tunjukkan jalan mana yang harus kami lalui. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Kami mau terus kehidupan kami bertumbuh, berubah seperti Yesus. Terima kasih. Kalau kami punya Roh Kudus, kami memiliki kuasa yang tak terbatas. Kami punya roh yang lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa berkati umat-Mu. Malam ini mereka kembali disegarkan. Mereka kembali dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun atas hidup mereka. Satu persatu di tempat di mana mereka berdiri. Roh Kudus jamah mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk pribadi penolong dalam hidup kami. Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Kudus yang menemani kami untuk selama-lamanya. Terima kasih. Biar firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan kami berjalan dalam pimpinan-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat ibadah kami. Engkau dipermuliakan. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyertai engkau lewat Roh-Nya yang kudus. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan, kelimpahan, terobosan, bahkan mujizat terjadi atas hidupmu. Terimalah berkat Tuhan
dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kita yang terima berkat ini sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.